Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ani bisirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqalati wa habli bihi fataha wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wahsyati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabin kiramin a'immatim bihim yaghfirul ghaffaru dhambi wa zallati. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik semuanya, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran taklim Al-Quran. Sebelum kita mulai, mari kita membaca suratul Fatihah. Kita tujukan untuk pengarang kitab, untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, dan untuk adik-adik semuanya. Semoga dalam belajar diberikan kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Baik adik-adik, masih tetap semangat ya untuk belajar. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi taklim Quran, yaitu tentang hukum bacaan ro. Nah, sebelumnya di minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang lam jalalah atau hukum bacaan lam jalalah, di mana hukum bacaan lam jalalah itu dibagi menjadi dua, yaitu tafkhim yang artinya tebal dan tarkik yang artinya tipis. Nah, untuk pelajaran pada malam hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan ro. Nah, hukum bacaan ro berdasarkan tata cara dalam makhraj atau makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah dan sifat-sifatnya yang dimiliki. Bacaan ro itu dibagi menjadi 3 macam. Apa saja? Yaitu tafkhim yang pertama yang artinya tebal, kemudian tarkik artinya tipis, kemudian bisa dibaca tafkhim atau tarkik. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Jadi, kapan ro itu dibaca tebal atau tafkhim, kemudian kapan ro itu dibaca tipis, dan kapan ro itu boleh dibaca tafkhim, boleh juga dibaca tarkik. Nah, itu kita bahas yang pertama. Nah, yaitu ro dibaca tebal atau tafkhim. Nah, itu ada 4 tempat. Nah, atau 4 posisi di mana ro itu harus dibaca tafkhim atau tebal. Yang pertama, yaitu ro berharokat
fathah atau dhammah. Diulangi lagi. Syarat yang pertama ro dibaca tafkhim adalah ro berharokat fathah atau dhammah. Oke. Adik-adik sering sekali menjumpai dalam Al-Qur'an ro yang berharokat fathah atau dhammah. Maka ro itu cara membacanya tebal. Bagaimana tebal itu maksudnya? Jadi kalau kata orang Jawa itu bibirnya mencucu. Nah, itu dibaca tebal. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kalimat bismillah, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, di situ ro berharokat fathah, maka ro dibaca tebal. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, contoh selanjutnya bisa dilihat. Qul ya ayyuhal kafirun. Oke, kita ulangi bersama-sama. Qul ya ayyuhal kafirun. Tuh. Contoh yang kedua, di situ ada ayat surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu. Kita ulangi bersama-sama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu syarat yang pertama, yaitu ro berharokat fathah atau dhammah, maka ro dibaca tafkhim atau tebal. Oke, kita lanjutkan syarat yang kedua. Apa itu syarat yang kedua? Yaitu ro sukun yang sebelumnya ada huruf berharokat fathah atau dhammah. Nah, bisa dilihat itu rumusnya. Jadi ada ro sukun yang sebelumnya itu ada huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti contoh di sini. Nah, yang pertama, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, wanhar di situ ada ro sukun, sebelum ro itu ada huruf yang berharokat fathah, wanhar, maka ro harus dibaca tebal atau tafkhim. Itu. Contoh selanjutnya, warrujza fahjur. Warrujza fahjur. Jadi di situ ro dibaca tafkhim. Kenapa? Karena fahjur di situ ada ro sukun yang sebelumnya berharokat dhammah. Nah, itu syarat yang kedua. Kemudian di mana lagi ro itu dibaca tafkhim? Oke. Yang ketiga bisa dilihat. Nah, yaitu ketika ro sukun yang sebelumnya berupa kasroh aridoh atau kasroh baru. Artinya apa? Dia bukan harokat kasroh asli. Nah, di situ ada kasroh aridoh, dan setelahnya, setelah ro sukun tadi, berupa huruf isti'la. Huruf isti'la itu apa? Yaitu hurufnya yang terkumpul dalam kalimat khusso dhotingkit. Ada kho, sod, dod, ghain, to, kof, dan dho. Nah, itu huruf-huruf isti'la. Jadi saya ulangi lagi, ro sukun yang sebelumnya berupa kasroh aridoh atau kasroh baru, dan setelahnya berupa huruf isti'la yang berharokat fathah. Tuh, rumusnya seperti itu. Jadi ro berharokat sukun, sebelumnya berupa kasroh aridoh, dan setelahnya berupa huruf isti'la yang berharokat fathah. Langsung kita ke contohnya. Apa contohnya? Nah, seperti yang ada di sini. Di situ kan sebelumnya ro itu ada hamzah wasol. Nah, di situ tidak ada harokatnya. Nah, di situ cara membacanya itu karena melihat kalimat sebelahnya sebelumnya, maaf. Jadi di situ
Hamzah berharokat kasroh, membacanya irka'u la yarka'un. Diulangi lagi, irka'u la yarka'un. Kita ulangi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Irka'u la yarka'un. Itu syarat yang ketiga, yaitu ro sukun yang sebelumnya berupa kasroh aridhoh, yang sesudahnya berupa huruf isti'la yang berharokat fathah. Nah itu kita sudah tahu 3 syarat ro dibaca tafkhim. Oke, lanjut. Oke, yang keempat yaitu ro dibaca sukun karena wakof. Nah, ro dibaca sukun karena wakof, berarti asalnya atau aslinya ro itu tidak berharokat sukun, tapi dia dibaca sukun karena wakof. Ro dibaca sukun karena wakof yang sebelumnya, yang sebelumnya berupa sukun dan hurufnya itu bukan huruf ya. Ro yang dibaca sukun karena wakof yang sebelumnya berupa sukun bukan ya, dan sebelumnya lagi berharokat fathah atau dhammah. Diulangi lagi syarat yang keempat, ro dibaca sukun karena wakof yang sebelumnya berupa sukun bukan ya, dan sebelumnya lagi berharokat fathah atau dhammah. Nah, sudah paham syarat yang keempat? Itu saya buatkan gambarannya, rumusnya seperti itu. Jadi diulangi lagi, ro dibaca sukun karena wakof yang sebelumnya berupa sukun bukan ya, dan sebelumnya lagi berharokat fathah atau dhammah. Contohnya bagaimana? Oke. Contohnya wal fajr. Nah, di situ ro-nya berharokat kasroh asalnya, tapi dia dibaca sukun karena wakof. Dan sebelumnya berupa harokat sukun bukan ya. Di situ ada huruf jim. Dia berharokat sukun. Dan sebelumnya lagi berharokat fathah wal fajr. Nah, maka ro-nya dibaca tebal atau tafkhim. Oke, ada contoh lagi, ada walayalin ashr. Nah, di situ ada ro yang dibaca sukun karena wakof, sebelumnya berupa sukun bukan ya, dan sebelumnya lagi berharokat fathah. Di sini sudah paham adik-adik? Oke, kita ulangi ya. Syarat pertama yaitu ro berharokat fathah atau dhammah. Yang kedua, ro sukun yang sebelumnya berah atau. Yang ketiga, ro sukun yang sebelumnya berupa kasroh aridhoh dan setelahnya berupa huruf isti'la yang berharokat fathah. Yang keempat, ro sukun karena wakof, ro dibaca sukun karena wakof yang sebelumnya berupa sukun bukan ya, dan sebelumnya lagi fathah atau dhammah. Itu hukum baca yang dibalik atau tebal. Oke, sampai sini sudah paham ya? Kali kita tadi hukum ro ada apa aja? Tafkhim, yang kedua ada taran, yang ketiga boleh tafkhim. Oke, kita lanjut. Oke. Yang kedua, hukum bacaan ro adalah tarkik atau tipis. Nah, tipis. Ro itu dibaca tipis atau dibaca tarkik. Oke. Yang pertama syaratnya bisa dilihat. Oke, yang pertama apa? Yaitu ketika ro berharokat kasroh titik. Jadi
Syarat yang pertama ro dibaca tarqiq adalah huruf ro itu berharokat kasroh. Oke, mudah sekali. Ro berharokat kasroh. Nah, contohnya apa? Banyak sekali di Al-Qur'an. Salah satu contohnya rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Di situ ada dua ro yang hukumnya tarqiq atau tipis. Apa saja? Rijalun pertama karena ro berharokat kasroh. Kemudian ada dzikrillah. Jadi ro dibaca tipis karena ro berharokat kasroh. Dah mudah sekali. Tuh sudah masuk. Yang pertama syarat ro dibaca tarqiq adalah ro berharokat kasroh. Oke. Sudah ya? Paham? Oke, kita lanjut syarat yang kedua. Nah, sudah mulai tampak. Oke. Syarat ro yang kedua dibaca tarqiq yaitu ro sukun yang sebelumnya berharokat kasroh asli. Nah, yang tafkhim tadi kan kasroh aridoh atau kasroh baru. Nah, di sini ro sukun yang sebelumnya berupa kasroh asli dalam satu kalimat dan setelahnya bukan huruf isti'la. Oke, saya ulangi. Ro berharokat sukun yang sebelumnya berupa kasroh asli dalam satu kalimat dan sesudahnya bukan huruf isti'la. Oke, di luar kepala ya. Oke. Syarat yang kedua, ro berharokat sukun sebelumnya berupa kasroh asli dan sesudahnya bukan huruf isti'la. Oke, contohnya. Oke, bisa dilihat. Wali rabbika fasbir. Wali rabbika fasbir. Oke, tipis saja bacanya tanpa mencucu. Wali rabbika fasbir. Di situ fasbir. Fasbir ro berharokat sukun sebelumnya berupa kasroh asli. Nah, dan sesudahnya tidak ada huruf isti'la. Tuh, maka ro dibaca tarqiq atau tipis. Itu syarat yang kedua. Oke, contoh lagi. Fir'auna wa Thamud. Fir'auna wa Thamud. Fir ro dibaca berharokat sukun sebelumnya berupa kasroh asli dalam satu kalimat. Oke. Dalam satu kalimat, kemudian setelahnya tidak ada huruf isti'la. Huruf isti'la tadi apa saja? Masih ingat? Khusso dholting kit. Khusso dholting kit. Nah. Oke, sudah paham untuk yang kedua? Oke, kita lanjut ya. Mudah sekali. Yang ketiga, syarat yang ketiga, ro dibaca tarqiq atau tipis. Nah, oke. Yang ketiga yaitu ro dibaca sukun karena waqaf dan sebelumnya berupa ya sukun. Oke, kita ulangi lagi. Ro dibaca sukun karena waqaf dan sebelumnya berupa ya sukun. Mudah ya? Oke. Contohnya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca bersama-sama. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ro-nya berharokat, apa di situ? Berharokat dhammatain. Tapi dia dibaca sukun karena waqaf. Nah, sebelum ro di situ ada ya sukun. Nah, sudah, berarti syarat yang ketiga yaitu ro dibaca sukun karena waqaf dan sebelumnya berupa ya sukun. Oke, sudah paham ya? Mudah ya? Oke, kita lanjutkan yang keempat. Yang keempat apa? Ro dibaca sukun karena waqaf sebelumnya berupa sukun bukan huruf isti'la dan sebelumnya lagi berharokat kasroh. Kita ulangi lagi.
ro dibaca sukun karena waqaf, sebelumnya berupa sukun bukan huruf isti'la. Jadi di situ isti'lanya disilang itu berarti bukan ya. Bukan huruf isti'la dan sebelumnya lagi berharokat kasroh. Contoh, coba sih contohnya bagaimana? Kok secara teori kok agak panjang? Kita lihat contohnya. Faqala in hadza illa sihr. Faqala in hadza illa sihr. Nah, roknya tipis saja. Coba kita lihat, ro di situ berharokat dhammatain, tapi dia dibaca sukun karena waqaf. Nah, sebelumnya sebelumnya ada harokat sukun, dia bukan isti'la, dan sebelumnya lagi berharokat kasroh. Contoh kedua, in huwa illa dzikr. In huwa illa dzikr. Nah, ada ro dibaca sukun karena waqaf, sebelumnya berupa sukun bukan huruf isti'la, dan sebelumnya lagi berharokat kasroh. Sudah paham syarat ro dibaca tafkhim? Kita ulangi lagi. Yang pertama tadi apa? Yaitu ro berharokat ro berharokat kasroh. Oke, yang kedua, ro berharokat sukun yang sebelumnya berupa kasroh asli dalam satu kalimat dan setelahnya bukan huruf isti'la. Yang ketiga, ro dibaca sukun karena waqaf dan sebelumnya berupa ya sukun. Yang keempat, ro dibaca sukun karena waqaf yang sebelumnya berupa sukun bukan huruf isti'la dan sebelumnya lagi berharokat kasroh. Sudah paham? Ya, sudah paham ya, mudah sekali. Kemudian tadi hukumnya kan ada 3. Tadi kita sudah membahas hukum ro tafkhim, hukum ro tarkik. Yang ketiga kita lanjutkan, yaitu ro boleh dibaca tafkhim, boleh dibaca tarkik. Kapan ro itu bisa dibaca wajhain atau dua wajah? Boleh tafkhim, boleh tarkik. Yang pertama, kapan? Nah, kita lihat, ro berharokat sukun dan sebelumnya berupa harokat kasroh asli dan sesudahnya berupa huruf isti'la yang berharokat kasroh. Kita ulangi lagi ya. Ro berharokat sukun sebelumnya berupa kasroh asli dan sesudahnya berupa huruf isti'la yang berharokat kasroh. Kita lihat contohnya aja. Fangfalaqo fakana kullu firqin kattaudil azim. Firqin, boleh firqing, boleh firqing, boleh dua-duanya, boleh tafkhim, boleh tarkik. Karena apa? Di situ ro berharokat sukun, kemudian sebelumnya berupa kasroh asli, sesudahnya berupa huruf isti'la yang berharokat kasroh. Firqin. Nah, kita ke kalimat firqin saja, fokusnya firqin. Di situ ro sukun, ro-nya berharokat sukun, kemudian sebelumnya ada fa yang berharokat kasroh asli, kemudian setelahnya ada huruf qaf yang termasuk huruf isti'la, di situ berharokat kasroh. Maka boleh dibaca firqin, boleh dibaca firqin, boleh salah satunya. Sudah paham ya di sini? Mudah. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Syarat yang kedua, ro dibaca
boleh dibaca tafkhim, boleh dibaca tarqiq. Yaitu kapan? Nah, yaitu ketika ro dibaca sukun karena waqaf, ro dibaca sukun karena waqaf, dan sebelumnya berupa ro dibaca sukun karena waqaf, sebelumnya berupa huruf isti'la yang berharokat sukun, dan sebelumnya lagi berharokat kasroh. Diulangi lagi, ro dibaca sukun karena waqaf, sebelumnya berupa huruf isti'la yang berharokat sukun, dan sebelumnya lagi berupa harokat kasroh. Contoh, kita langsung ke contohnya aja. Wa asalna lahu ainal qitr. Wa asalna lahu ainal qitr. Boleh qitr, boleh qitr. Jadi boleh dua-duanya, tapi lebih utama tafkhim kalau qitr. Nah, qitr. Karena di situ ada to huruf isti'la yang dia itu sifatnya kan tebal. Ya. Wa asalna lahu ainal qitr. Di situ ada ro yang dibaca sukun karena waqaf, sebelumnya berupa huruf to huruf isti'la yang berharokat sukun. Nah, sebelumnya lagi dia berharokat fathah. Qaf yang berharokat fathah itu. Maka boleh dibaca tafkhim, boleh dibaca tarqiq. Contoh yang kedua, wa qala dkhulu Misr. Wa qala dkhulu Misr. Di situ ro dibaca sukun karena waqaf. Nah, kemudian sebelumnya ada huruf isti'la yang berharokat sukun, dan sebelumnya lagi ada harokat kasroh. Maka boleh dibaca tafkhim, boleh dibaca tarqiq. Tuh. Syarat yang ketiga yaitu ro berharokat kasroh yang sesudahnya ada ya yang dibuang dan dibaca waqaf. Diulangi lagi, ro berharokat kasroh yang sesudahnya ada ya yang dibuang dan dibaca waqaf. Contohnya, walaili idza yasr. Karena ya-nya dibuang jadi nggak kelihatan. Nah, di sini di Al-Qur'an itu hanya ada 3 kalimat. Yaitu yang pertama pada surat Al-Qamar ayat 37 dan 39 yang didahului dengan huruf wawu. Fadzuqu adzabi wa nuzur. Fadzuqu adzabi wa nuzur. Di situ ada itu. Jadi ro-nya boleh dibaca tafkhim, boleh dibaca tarqiq. Karena di situ ada ro yang berharokat kasroh yang sesudahnya ada ya yang dibuang dan dibaca waqaf. Di kalimat yang kedua yaitu pada surat Al-Fajr ayat keempat. Walaili idza yasr. Walaili idza yasr. Boleh. Walaili idza yasr. Boleh. Kalimat yang ketiga pada surat Toha ayat 77 dan surat Asy-Syu'ara ayat 52. Walaqad auhayna ila Musa an asr. Surat Asy-Syu'ara ayat 52. Wa auhayna ila Musa an asr. Nah, di situ ro-nya boleh dibaca
tafkhim, boleh dibaca tarqiq itu. Jadi ada 3 tempat di mana ro itu boleh dibaca tafkhim, boleh juga dibaca tarqiq. Ya, sebelum itu kita mulai review lagi dari awal. Oke. Apa saja hukum bacaan ro menurut makhorijul huruf ataupun sifat-sifat yang dimiliki? Tadi ada berapa? Ada 3, yaitu tafkhim yang artinya tebal, kemudian tarqiq yang artinya tipis, yang ketiga yaitu boleh tafkhim, boleh tarqiq. Nah, kapan ro itu dibaca tafkhim? Yang pertama, ketika ro berharokat fathah atau dhammah. Yang kedua, ketika ro berharokat sukun dan sebelumnya ada harokat fathah atau dhammah. Yang ketiga, ro berharokat sukun yang sebelumnya berupa kasroh aridho atau kasroh baru dan sesudahnya berupa huruf isti'la yang berharokat fathah. Kemudian ada apa lagi yang keempat? Yang keempat yaitu ro yang dibaca sukun karena waqaf yang sebelumnya berupa sukun bukan ya dan sebelumnya lagi berharokat fathah atau dhammah. Itu syarat ro dibaca tafkhim ada 4. Kemudian syarat ro dibaca tarqiq atau tipis ada berapa? Ada 4 juga. Yang pertama, ro berharokat kasroh. Yang kedua, ro yang ro sukun yang sebelumnya berupa kasroh asli dan sesudahnya bukan huruf isti'la. Yang ketiga yaitu ro yang dibaca sukun karena waqaf dan sebelumnya berupa ya sukun. Yang keempat ada ro dibaca sukun karena waqaf yang sebelumnya berupa sukun bukan huruf isti'la dan sebelumnya lagi berupa harokat kasroh. Kemudian hukum yang ketiga yaitu ro boleh dibaca tafkhim, boleh dibaca tarqiq. Syarat yang pertama yaitu ketika ro berharokat sukun dan sebelumnya berupa kasroh asli dan sesudahnya berupa huruf isti'la yang berharokat sukun. Syarat yang kedua yaitu ro dibaca sukun karena waqaf berupa huruf isti'la yang berharokat sukun dan sebelumnya lagi berupa kasroh. Syarat yang ketiga yaitu ro yang berharokat kasroh yang sesudahnya ada ya yang dibuang dan dibaca waqaf. Itu tadi adalah 3 hukum bacaan ro. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk prakteknya bisa dibaca surat Al-Mudaththir ya. Surat Al-Mudaththir ada di juz 29. Tuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita tutup, kita baca doa dulu, kemudian dilanjut doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.